Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka hadisipun Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 145. Kitabus Shalah nomor hadis 145. Selalu niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qad rikam. Babun bab. Qad rikam kira-kira berapa yang bagi pantas ayakuna jika ada bainal musolli di antara orang yang sholat wasud roti dan aling-aling. Satir, aling-aling. Berapa jaraknya? Nomor hadis 145. Hadatsana Amr bin Zurarah qala berkata siapa Amr? Ahbarna Abdul Aziz ibnu Abi Hazimin an-Nabi an Sahal qala berkata siapa Sahal. Karena ada baina musola. Karena ada baina musola Rasulillah di antara tempat sholatnya utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bainal jidar dan di antara tembok mamarusati tempat lewatnya kambing. Sahal berkata bahwa di antara tempat sholatnya Nabi dan tembok itu tempatnya lewatnya kambing. Maksudnya gang di antara Nabi dan tembok itu bisa untuk lewat kambing. Sak lewatan kambing itu. Lewat kambing itu berapa senti ya? Kira-kira kalau kita nyentuh dengan tangan normal aja ya. Kita nyentuh tembok kalau di pengimaman itu ya. Kita menyentuh tembok di depan kita jret, nah itu sudah kira-kira segitu, itu udah enggak ndaduk itu. Orang kedaduk, kepalanya enggak kedaduk gitu. Ya sepanjang tangan kita ini dari siku ke jari itu. Nah, jadi itu cukup. Di batas depan orang sholatnya itu ada batasnya depan sholat. Tembok di depannya sholatnya imam, kalau di belakangnya ya sudah pokoknya tidak dadukan pantat gitu ya, kepala dengan pantat itu tidak menyentuh itu. Seratus 146. Hadasanal Makiyu qala berkata siapa al-Makiyu hadasana Yazid ibnu Abi Ubaidin an Salamah qala berkata siapa Salamah karena ada apa jidarul masjid temboknya masjid indal mimbar di sisi mimbar makadat hampir saja tidak apa satu kambing tajuzuhu lewat apa kambing pada tembok. Di antara tembok dan mimbarnya Nabi itu, mimbarnya masjidnya Nabi itu
Hampir-hampir wedhus itu tidak bisa lewat, jadi pres banget itu. Pres. Jadi kalau pas rukuk tidak kedaduk gitu, yes. Tidak terbentur kepalanya dengan tembok. Kira-kiranya segitu. Wah, saya pengennya pengimaman saya bikin luas, lebar, ya monggo. Karena kalau sekarang pengimaman sekarang itu kan ditutup kanan kiri gitu. Depan kanan kirinya itu tertutup. Gitu. Yang luas itu kalau tanah masjidnya luas gitu. Kadang-kadang ada tempat masjid kita itu tanahnya pres untuk bikin pengimaman saja, tempat imamnya saja nggak ada, jadi lurus, nggak ada, adanya hanya gambar pengimaman gitu. Nah, itu pokoknya dari imam ke tembok itu ya sekiranya kambing bisa lewat. Nah, lebarnya itu gang antara imam dan tembok itu kira-kira ya kambing bisa lewat. Kambing bukan cempe, kambing itu yang sudah besar itu namanya kambing. Babus sholati, babnya sholat. Ilal harbati, pada pedang. Jadi yang dipakai batas depan itu pedang itu gimana? 147. Hadatsana Musaddadun qala berkata siapa Musaddad. Hadatsana Yahya an Ubaidillah ahbaroni memberi kabar nih pada ke Ubaidillah siapa Nafi an Abdillah anan Nabiya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa Nabi yurkazu ditancapkan lahu bagi Nabi apalah harbatu pedang. Fayusolli maka sholat siapa Nabi ilaiha pada pedang. Diceritakan oleh Nafi dari Abdillah sesungguhnya Nabi itu ditancapkan pedang. Maksudnya dari sahabat-sahabatnya Nabi menancapkan pedang sebagai tanda batas depannya imam. Maka Nabi kemudian sholat atas pedang itu. Batas depannya Nabi adalah pedang, bukan menyembah pedang itu bukan. Pedang itu sebagai batas depannya imam. Nah, batas depannya imam itu, batas makmumnya ya imam itu. Kalau batas imam itu dengan depannya ini pedang. Tadi tembok, sekarang pedang. Boleh. Babus sholati, babnya sholat ilal anazati pada tongkat. Maksudnya batas depannya imam itu tongkat. Nomor hadis 148. Hadatsana Adam qala berkata siapa Adam. Hadatsana Su'bah qala Su'bah. Hadatsana Aun ibnu Abi Juhaifah qala berkata siapa Aun. Sami itu mendengar aku Abi bapakku qala berkata siapa Abi. Kharaja keluar alaina atas kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati pada waktu zuhur yang awal. Fautia maka didatangi, diberi siapa Nabi biwaduin dengan air wudu. Fatawadhu'a maka berwudu siapa Nabi. Fasolah maka sholat siapa Nabi bina dengan kami adzuhra pada zuhur wal asro dan asar wa baina yadai dan di antara depannya Nabi anazatun tongkat wal mar'atu dan perempuan wal khimaru dan khimar yamuruna lewat mereka perempuan dan khimar min waroiha dari luarnya tongkat. Luarnya tongkat. Maksudnya belakangnya tongkat itu di luarnya tongkat itu. Tidak membatalkan gitu.
Diceritakan oleh Abi ini namanya ya Abi Juhaifah. Abi, kola berkata siapa Aun, sami itu mendengar aku, Abi bapak-bapakku itu Abi Juhaifah. Bahwa kami keluar beserta Nabi pada waktu duhur yang awal. Waktu duhur awal. Kalau sekarang duhur awal itu ya jam 11:30 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian Nabi didatangi air wudhu dan Nabi wudhu kemudian sholat dengan kami, sholat duhur dan asar. Sholat duhur dan asar di jamak. Dan di antara depannya Nabi itu ada tongkat. Jadi batas depannya Nabi itu tongkat ditancapkan gitu. Kemudian perempuan lewat di luar tongkat itu. Tidak di antara Nabi dan tongkat, tapi di luarnya tongkat. Kemudian khimar juga lewat di luarnya tongkat. Tidak membatalkan sholat. Nah, kalau di depannya kalau perempuan membatalkan sholat gitu. Iya, kalau kecuali rukhsah darurat. Darurat itu kalau kita sekarang menunaikan ibadah haji atau umroh di sana itu. Perempuan ya lewat depan kita sholat ya tidak merasa berdosa ya toh. Karena memang jalannya hanya itu kelihatannya. Ya, darurat. 149. Hadatsana Muhammad bin Hatim bin Bazi qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Sadzan an Su'bah an Atta bin Abi Maimunah qala berkata siapa Atta. Sami itu mendengar aku. Anas bin Malik pada Anas bin Malik qala berkata siapa Anas. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ketika keluar siapa Nabi li hajatihi untuk hajinya Nabi. Tapi tuhu mengikuti aku Anas pada Nabi. Anak aku Anas wa gulamun dan bocah. Li hajati kok haji. Li hajati pada hajatnya Nabi. Ulang ya. Idza kharaja ketika keluar siapa Nabi li hajati pada hajatnya Nabi. Bukan haji, hajatnya Nabi. Tapi tuhu mengikuti aku Anas pada Nabi, anak aku Anas wal gulam dan bocah. Wa ma'ana dan beserta kami ukazatun tongkat. Ukazah itu tongkat yang ada pentolnya itu. Au ason atau tongkat. Au anazatun atau ya tongkat sama. Wa ma'ana dan beserta kami idawatun wadah. Atau timbo. Ember gitu. Fidha faroga maka ketika menyelesaikan siapa Nabi min hajatihi dari hajatnya Nabi. Nawalna maka ngelongake ingsun, ngelongake itu ya memberikan gitu. Memberikan kami pada Nabi al-idawata pada wadah yang isi air itu. Di Anas bercerita bahwa Nabi ketika keluar untuk hajat berak atau kencing gitu, aku Anas beserta bocah mengikuti Nabi dengan membawa tongkat dan sebuah wadah. Wadah ini isinya air. Ketika Nabi telah selesai dalam hajatnya, menyelesaikan hajatnya, saya berikan itu, wadah itu, dilungke.
Dilungke. Pusnya ikut ngaji. Ngelungake, dilungke. Ya. Babu sutroti babnya aling-aling. Bimakata di Mekah. Wa ghairiha dan selain Mekah. Kalau di Mekah dan selain Mekah itu gimana? Aling-aling itu. Sitroh. Satir. Nomor hadis 150. Hadatsana Sulaiman bin Harbin. Qala berkata siapa Sulaiman? Hadatsana Su'bah anil Hakam an Nabi Juhaifah. Qala berkata siapa Bi Juhaifah? Kharaja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajrati pada waktu duhur yang awal. Fasolah maka salat siapa Nabi bil Batha di tanah Batha. Adzuhra zuhur wal asro dan asar rakaataini 2 rakaat. Berarti duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Wana sobat dan menancapkan siapa Nabi baina yadai di antara depannya Nabi anazatan tongkat. Watawadua dan berwudu siapa Nabi. Fajalam maka mengerjakan siapa nasu manusia yatamassahuna mengusap mereka biwaduin dengan air wudu. Biwadu ihi dengan air wudu, maksudnya air sisa wudunya Nabi. Banyu wudune Nabi. Air wudunya Nabi. Maksudnya sisa air wudunya Nabi. Dia Abi Juhaifah berkata, Nabi keluar pada waktu duhur yang awal. Nabi sholat di tanah Batha. Waktu itu sholat duhur dan asar di jamak kosor. 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi menancapkan di depannya Nabi tongkat sebagai batas atau sitrun, batas depannya imam. Sebuah tongkat ditancapkan. Nabi berwudu itu. Dan para manusia pada mengerjakan mengusap-usapkan sisa air wudunya Nabi, diusapkan pada tubuhnya. Ngalah berkah itu. Ngalah berkah, ngalah barokah. Ngalah barokah sisa wudunya Nabi. Babus sholati babnya sholat. Ilal ustuwanati pada cagak atau tiang. Sholat menghadap tiang, sebagai satirnya itu tiang itu, cagak. Waqala dan berkata siapa Umar al-musalluna orang yang sholat iku ahaku lebih berhak bisuari dengan beberapa cagak tiang minal mutahaddisina dibanding orang yang bercerita-cerita ilaiha pada cagak. Wara dan melihat siapa Umar rajulan seorang laki-laki yusolli salat siapa rajul baina ustuwanata ini di antara 2 tiang, di antara 2 cagak. Fa'adanahu maka mendekatkan siapa Umar pada rojul,
Maksudnya mendekatkan kepada tiang atau cagaknya itu. Hu pada rojul. Di sholat satirnya depan itu cagak. Menurut Umar bahwa orang yang sholat itu lebih berhak atas cagak dibanding orang yang hanya cerita-cerita. Lendetan cagak gur cerita-cerita. Yang lebih berhak itu orang yang sholat. Orang yang sholat. Kemudian Umar itu melihat seorang laki-laki sedang sholat di antara dua cagak. Oleh Umar, rojul itu didekatkan dengan cagak, dengan tiang itu. Dihadapkannya dengan tiang. Nomor hadis 151. Hadatsana al-Makki ibnu Ibrahim qala hadatsana Yazid ibnu Abi Ubaidin. Allah berkata, siapa Yazid? Kuntu ada aku ati. Datang aku ma'as Salamah beserta Salamah ibn al-Aqwa. Fayusalli maka sholat aku. Indal ustuwanata ini di antara cagak, beberapa tiang. Alat tiang indal mushaf di sisi mushaf. Mushaf itu ya Al-Quran. Fakultu maka berkata aku Yazid, ya Aba Muslim, hai Aba Muslim, Aro melihat aku Yazid kepada engkau Aba Muslim, tataharrau mempersungguh engkau as-sholata pada sholat indah hadhil ustuwata ini di sisi ini cagak, di sisi ini tiang. Qala berkata siapa? Abal Muslim. Abal Muslim itu ya Salamah bin Aqwa itu. Fa ini maka sungguhnya aku Abal Muslim atau Salamah bin Aqwa. Ra'a itu melihat aku an-nabiy pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yataharrau mempersungguh siapa Nabi as-sholata pada sholat indah di sisi cagak, di sisi tiang. Aku Yazid ada datang beserta Salamah bin Aqwa. Kemudian Salamah itu sholat di sisi cagak, yang mana cagak itu di sisi mushaf, ada Quran di situ, ada tandanya Quran itu. Maka aku Yazid berkata pada Aba Salamah atau Salamah Aba Muslim, maksudnya Salamah bin Aqwa, hei Abbas Muslim, aku melihat engkau mempersungguh sholat di sisi ini cagak. Kalau sholat panjenengan kok mesti sholatnya di situ ya? Oh, saya ini kan melihat Nabi mempersungguh sholat di sisi cagak ini. Nabi juga begitu, maka saya itba Nabi, maksudnya nemen-nemennya atau mempersungguh sholat di sisi cagak. Nomor hadis 152. Wah, di masjid saya itu enggak ada cagaknya, gimana? Ya enggak apa-apa. Enggak usah cari cagak di luar masjid, malah sholatnya di luar masjid. Yang ada di luar itu cagaknya. Nah, terus mencari cagak di luar negeri untuk sholat enggak begitu. Ini
dalamnya masjid ada cagak, ada tiangnya. Kalau sekarang di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi itu cagaknya banyak sekali itu, atau tiangnya banyak sekali. Nggak sempat ngitung jumlahnya, banyak pokoknya, banyak sekali. Kalau di Masjidil Haram sekarang ya cagaknya ya agak banyak itu karena memutar ya. Kalau cagak di Masjidil Haram itu bentuknya jejernya itu memutar, besar-besar itu ya. Nomor hadis 152. Hadatsana Qabisah qala berkata siapa Qabisah. Hadatsana Sufyan an Amr ibni Amir an Anas qala berkata siapa Anas. Laqad ra'aitu sungguh melihat aku. Sariawan ini. Kibaro ashabin Nabi, lebih pangkatnya sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kibaroi lebih pangkat atau lebih tua sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadiruna balapan mereka asawaria pada beberapa cagak, beberapa tiang indal maghribi di sisi sholat maghrib. Jadi saya melihat itu orang-orang pangkatnya sahabatnya Nabi, maksudnya ya lebih tua-tuanya sahabatnya Nabi itu pada balapan pada beberapa cakak ketika sholat maghrib. Iso lendet-lendet apa piye gitu ya. Seneng dengan beberapa cakak, jadi cakaknya nggo balapan si-sian itu. Lebih dulu mana. Wazata dan nambah siapa Syu'bah an Amr an Anas hatta yakhruja sehingga keluar siapa an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai Nabi keluar dari rumahnya masuk ke masjid. Maksudnya keluar dari rumahnya masuk ke masjid. Karena rumahnya Nabi itu gandeng masjid. Gandeng masjid itu rumahnya Nabi itu di sisi kirinya masjid. Masjidil Nabawi itu sholatnya menghadap ke arah selatan insya Allah ya. Jadi masjidnya Nabi itu timurnya, rumahnya Nabi itu timurnya masjid. Gandeng itu ya. Babus sholati babnya sholat bainas sawari di antara beberapa tiang fi ghairi jamatin di dalam selain berjamaah. Hadatsana Musa bin Ismail qala berkata siapa Musa. Hadatsana Juwairiyah an Nafi' an Ibni Umar qala berkata siapa Ibni Umar. Dakhala masuk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al baita pada Baitullah. Wa Usama ibni Zaid wa Utsman ibnu Talhah wa Bilal dan Bilal. Fa'atola maka lama siapa Nabi. Suma kharaja kemudian keluar siapa Nabi. Untuk ada aku Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu. Awalanas awalnya manusia. Dakhala masuk ala asari atas bekasnya Nabi. Labetnya atau bekasnya Nabi. Fasa'atu maka bertanya aku Ibnu Umar Bilalan pada Bilal, aina di mana salat siapa Nabi? Kala Bilal bainal amudaini di antara dua tiang.
al-muqaddamani yang menghadap keduanya. Ibnu Umar bercerita Nabi itu masuk ke Baitullah disertai Usamah bin Zaid dan Utsman bin Tolkah dan Bilal. Nabi lama di dalam Baitullah, kemudian Nabi keluar. Dan aku Abdullah bin Umar awalnya manusia yang masuk ke dalam Baitullah atas bekasnya Nabi. Saya bertanya, ketika Nabi keluar saya langsung masuk. Saya bertanya pada Bilal, Bilal di manakah? Nabi sholat. Jamnya Bilal di antara dua cagak yang menghadap keduanya, yang menghadap pintu masuk Ka'bah itu. Ketika masuk itu ada dua cagak, di situ Nabi sholat di antara dua cagak atau dua tiang. Di sholat sendiri, tidak sholat berjamaah. Boleh. Monggo. Nomor hadis 154. Hadatsna Abdullah bin Yusuf kala berkata siapa Abdullah? Ahbarna Malik an Nafi an ibni Abdillah an Abdillah. An Nafi an Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk siapa Nabi al-Ka'bah pada Ka'bah. Wa Usama ibnu Zaid wa Bilal wa Utsman ibnu Tolkah al-Hajabi. Wa aghlaqa maka mengunci siapa Utsman, karena Utsman bin Tolkah itu juru kuncinya Ka'bah. Pada Ka'bah alai atas Nabi. Setelah Nabi masuk disertai Usama, Bilal dan Utsman bin Tolkah al-Hajabi, Utsman bin Tolkah mengunci Ka'bah, Nabi di dalam situ. Wa makasat dan diam siapa Nabi via di dalam Ka'bah. Fasa'atu maka bertanya aku Abdullah bin Umar Bilalan pada Bilal. Khina kharaja ketika keluar siapa Nabi. Ma apa suna'a mengerjakan siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menjawab siapa Bilal, jalan mengerjakan siapa jalan menjadikan siapa Nabi amudan cagak an yasari dari kirinya Nabi wa amudan dan cagak atau tiang an yaminihi dari kanannya Nabi. Wasalasata amidatin dan 3 beberapa tiang, beberapa cagak waro'ahu di belakangnya Nabi. Wakana dan ada apal baitu bait yaumaidin hari itu ala sitati amidatin atas 6 beberapa tiang. Wasolah kemudian sholat siapa Nabi. Wakola dan berkata lana pada kami siapa Ismail ada Sanim Malik. Wakola berkata siapa Bilal amudaini 2 cagak anyamini dari kanannya Nabi. Tadi diceritakan Utsman tadi. Kok diceritakan Utsman? Abdullah bin Umar, Utsman itu ya. Terganggu hujan. Abdullah bin Umar berkata bahwa Nabi masuk Ka'bah disertai Usama bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Tolkah. Kemudian Utsman bin Tolkah mengunci setelah Nabi dan teman-temannya itu sahabatnya masuk. Kunci dari dalam. Nabi diam di situ dalam Baitullah. Nah, ketika Nabi keluar, aku Abdullah bin Umar bertanya pada Bilal, apa yang dikerjakan oleh Nabi? Jamnya Bilal, Nabi menjadikan tiang dari kirinya Nabi dan 1 tiang dari kanannya Nabi.
dan 3 tiang di belakangnya Nabi. Dan pada waktu itu Baitullah ada 6 tiang. Nah itu baru 5 lah, yang satu di mana? Kemudian Nabi sholat di situ. Di antara 2 tiang itu dan 2 tiang dan di belakangnya 3 tiang. Nah, kan baru 5 itu, yang satu mana? Maka diterangkan oleh Ismail, dia bercerita dari Malik bahwa Bilal berkata, Amudda ini 2 tiang an yamini, dari kanannya Nabi. Yang kanannya Nabi itu ada 2 tiang, kirinya Nabi 1 tiang, di belakang Nabi ada 3 tiang. Ketika masuk di dalam Baitullah. Jadi di dalam Baitullah itu dulu ada 6 tiang. Ada tiang cagak. Kalau sekarang ya kalau kita lihat di virtualnya itu kan ada itu. Dalamnya Ka'bah gitu kan, keluar itu virtualnya. Tapi ya nyatanya saya belum masuk ke dalam Ka'bah yang diberi pintu itu. Kalau yang masuk tapi di luar, masuk kok di luar tuh, di Hijr Ismail itu juga di dalam Ka'bah itu. Dihukumi itu dalamnya Ka'bah. Tapi tidak ada di Hijr Ismail, tidak ada cagaknya itu, hanya pelengkungnya itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khatimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'as syahidin. Allahumma inna nas'aluka, ya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma faktubna ma'as syahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Akhirul qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.